Ada dua hal. Pertama, duo saham Happy Absor kemarin yang kita bahas beneran bikin happy hari ini ya. Dan yang kedua, ada berita kocak datang dari Pani. Nanti kita bahas apa nasibnya kalau kita udah punya barang. Stay tune, jangan di skip dan tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas dan IHSG. Hari ini menguat tipis ya tutupannya akhirnya. Tutup di 754.3.5 inside bar pattern doji candle hari ini. Dan masih optimis lah IHSG-nya ya. Masih euforia, masih oke. Jadi meskipun IHSG-nya masih arahnya ke utara, tetap stay safe. Mudah-mudahan juga berhasil bikin high baru, tapi entahlah bisa kejadian atau nggak bikin high barunya. Tapi dalam waktu dekat saya akan lebih suka kalau ini ada koreksi dulu supaya bisa nawar barang-barang yang oke. Itu sih. Buat yang belum punya barang atau baru aja jualan sih, sepertinya doanya kayak gitu ya. Yang jelas di jangka pendek area-area sekitar 7400-an itu masih memungkinkan jadi support, dan di sini juga ada gap yang masih jadi support yaitu 7300-an ya. 7312, 7292, dan kalau itu di breakdown maka ada peluang lanjut ke bawah ke area 7000-an. Mudah-mudahan sih nggak pakai banyak drama lah. Kalau misalnya terkoreksi dikit-dikit dulu, atau kalau mau langsung turun ya nggak pakai lama aja lah ya, begitu. Dan seperti biasa kita bahas beberapa saham yang udah kasih cuan dulu lah ya. Seperti biasa. Ada beberapa saham yang udah alhamdulillahnya kasih cuan. Saham pertama ada Asri. Asri ini dibahas tadi pagi waktu live Instagram. Jadi kalau mau ikutan live Instagram Cuan Community tiap pagi dan siang, paginya jam 9.00 waktu market lagi jalan, kita milih saham bareng. Kalau ada yang oke kita spill gitu ya. Kalau misalnya ada saham favoritnya ditanyain di request mau dibahas, terus ternyata oke ya, kita spill lagi, bisa diantar bareng-bareng. Oke, si Asri ceritanya tadi di berapa ya, saya lupa, pokoknya udah naik ke atas 144 aja dia, di sekitar udah di atas 145 lah. Jadi bisa dibeli buat pasir dulu, dan buat yang udah jualan happy cuan ya. Mudah-mudahan ini masih bisa lanjut ke 160-an karena kalau lihat kelakuannya ini, pertama strukturnya udah nggak downtrend, kedua ini ada potensi bikin inverse and shoulder, ini pundak kiri agak pendek pundak kirinya, terus ini kepala, ini pundak kanan, dan kalau di breakout agak panjang targetnya ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke 200. Kemudian berikutnya ada BRPT, ini barang 2 hari lalu buat yang masih punya barang sih, karena juga ada yang kemarin udah jualan ya. Tapi buat yang masih punya barang ini cuannya makin cuan. Dan dipasang trailing stop, jangan lupa trailing stopnya pasang di 2400 aja lah ya, karena waktu itu belinya di 2100 waktu live Instagram juga pagi-pagi. Di spill antrinya boleh di area 2100 karena area hijau ini adalah area beli, dan langsung naik bikin high baru. Mudah-mudahan lancar ke 2,5 mantar lagi ya, 3000. Kemarin sih targetnya 2,5 ya. Ya, semoga lancar dikit lagi 2,5 dan bisa lanjut ke 3000. Setidaknya kalau kita mau lebih santai, nge-swing santai gitu, buat yang punya barang dan modalnya cukup bawah, bisa dengan santai dan nyaman pasang trailing stopnya di 2070 karena pullback terakhirnya di 2080. Kalau ke bawah 2080 ya ada peluang terkoreksi lebih dalam gitu. Cuman yang beli kemarin di 2100 ya jangan di situ trailing stopnya, kan rugi jadinya ya kalau kena trailing stop. Trailing stopnya cukup di 2400 atau sedikit di bawahnya lah, 239 atau 2380 boleh. Kemudian tentunya sih duo Absoro ya, duo happy yang hari ini bikin happy. Mina, tadi pagi waktu live Instagram si Mina merah.
Ada beberapa yang nanya juga, Mina gimana? Terus nanya lagi, Mina gimana? Terus sampai siang Mina masih di sekitar 120 ya. Kemarin sih tutup berapa ya? Kemarin itu tutup di 122. Nah, hari ini tadi waktu close sesi 1 itu tutupan di 120. Ada yang nanya juga, Mina boleh dibeli atau enggak? Jawaban saya boleh, selama sanggup dengan stop lossnya atau resikonya ya. Karena dari kemarin dibahas juga, kalau ini ada pola bearish reversal, maka itu udah jadi sinyal-sinyal sell. Pola bearish reversalnya kemungkinan terbentuk, konteksnya bahas tadi pagi ya, itu kalau si Mina tutup di 110 atau lebih bawah. Tapi ternyata hari ini tutupan di 126, sayangnya sih di 126 ya. Saya pikir tutupan bisa di atas 130 gitu. Jadinya kalau tutup di 126 ini bikin indecision candle. Tapi paling enggak udah kasih cuan buat yang copet-copet mah, ini mestinya dapat buat yang beli tadi pagi di bawah 120 karena sempat turun sampai ke 115 dan beberapa kali nyamperin 117, 118, turun lagi 116 gitu ya. Jadi happy cuan. Karena bukan karena, tapi dan hari ini tutup di 126 itu bikin highest close baru, di mana ada close hari ini lebih tinggi dibandingkan dengan highest close sebelumnya di bulan Juli. Sebelumnya itu di 123. Ya, mudah-mudahan bisa lanjut ke 162, tapi untuk waktu dekat ke depan ini ada kemungkinan bergerak terbatas atau bikin sideways gitu ya di dalam range candle hari ini, karena ini candlenya indecision. Mudah-mudahan sih bisa break high nembus ke atas 141 dan lanjut ke 160-an. Kemudian berikutnya ada tentunya juga BUFA yang hari ini juga kasih cuan, alhamdulillah. Kemarin dibahas si BUFA di video yang kemarin upload lah, lihat aja, masih bisa diakses. Naik ke atas 113 atau bahkan naik ke atas 116 itu ada peluang lanjut setidaknya ke target TP2 ya di 128. Dikasih lebih, tadi naik sempat sampai ke 144 dan happy cuan. Jangan lupa jualan ya. Jangan lupa jualan. Terus buat yang masih punya barang dan masih mau hold, trailing stopnya agak jauh soalnya, jadi mending jualan sih ya. Atau trailing stopnya di 120 lah, kalau masih sanggup diterima trailing stop di 120 ya silahkan. Oke, begitu. Kemudian berikutnya ada AALI, saham yang masih ada di dalam watchlist, dan ini terakhir masuk ke dalam list rekomendasi tanggal 25. Strateginya ngantri di 6.400, hari ini tutup di 6450 dan low-nya sempat sampai ke 6425. Belum dapat barang karena antriannya di 6400. Stop lossnya kalau tutup di bawah 6250 ya. Jadi buat yang belum punya barang dan masih minat, silakan masih bisa diantriin di 6400 dan mudah-mudahan disamperin, kemudian lanjut ke 6800-an. Saham kedua ada TPMA yang juga belum dapat barang karena strateginya yang terakhir ada di dalam list rekomendasi tanggal 25 Juli 2025 adalah ngantri beli di 595, stop loss di bawah 580. Hari ini tutup di 605, persis juga sama dengan low hari ini juga di 605. Jadi ngantri dulu lah, saya pilih ngantri dulu di 595, stop loss di bawah 580 ya. Terus berikutnya ada SCMA hari ini hijau sih, menguat tipis 0,6% ya. Saya harap ini bisa koreksi dulu lah biar antriannya dapat, karena strategi terakhir yang muncul di rekomendasi kapan ya, kemarin kalau nggak salah tanggal 24 sih kalau nggak salah ya, yaitu belinya ngantri di 165 atau tanggal hari ini lah. Beli ngantri di 165, stop loss di bawah 154 dan targetnya saya incer di 195 200 gitu ya. Target tip 1 lah 188, 195 200 sekitar itu. Mudah-mudahan disamperin dulu tuh 165. Tapi kalau ternyata dalam waktu dekat ini berhasil naik sampai breakout 193, ini ada peluang yang cukup besar untuk naik ke atas, naik ke 200 atau bahkan ke atas 200 ya. OTW ke target TP2 nya yaitu di 216, 214 gitu. Kemudian berikutnya ada BCIP. Hijau hari ini tutup menguat 2,1%. Tutup di level 97, di hold aja buat yang udah punya barang ya, harusnya sih udah. Karena strateginya waktu itu beli ngantri di 96, stop loss kalau close di bawah 90. Jadi disimpan dulu, masih aman selama nggak turun dan tutup di bawah 90, dan semoga lancar ke
109 sampai 113 tuh area target TP1 nya ya. Ini ada hidden bullish divergence, jadi ada peluang dia nembus ke atas highest bulan Juli. Swing high terakhir yang terbentuk kan di situ ya, 119. Ada peluang nembus ke atas 119 meskipun cuma 1 tick. Atau ya meskipun cuma naiknya cuma sampai 120 itu udah sah. Karena ini uptrendnya masih jalan. Kemudian dia ada hidden bullish divergence, ada peluang lanjut uptrend. Mudah-mudahan nyampe target TP2 sih ya di 120-an lah, 120 121. Kemudian berikutnya ada Pegas yang belum dapat barang buat yang antri di 1585. Dan ya kalau masih minat antri di situ silahkan diantriin. Buat yang udah punya barang terus misal stop lossnya kejauhan, kalau di bawah 1530 ya pantau 1600 ya, tapi closingnya sih prefer closingnya kalau di 1590-an. Misal ada yang lebih prefer stop loss di situ ya. Terus ya kalau mau ngantri 1585 dan 1555 lebih oke sebenarnya, karena itu area pre-entry dan level pre-entry dan level entry-nya. Stop loss-nya baru di bawah 1530 dan targetnya 1700-an target TP1. Berikutnya ada ini saham yang kocak nih. Jadi ceritanya tuh gini. Kocaknya itu belum lama loh beritanya, tanggal 23 Juli 2025 jam 13.00 lagi. Yang ngeluarin Bloomberg Technos juga, bukan yang kecil, bukan yang sumber berita kaleng-kaleng juga. Pani dikabarkan gelar rai isu akhir tahun ini. Siapa coba yang enggak ngiler ya. Bla bla bla, silakan dibaca sendiri lah ya ini. Ada rumor juga harga pelaksanaan rai isunya di kisaran 20.000 per saham, sampai harganya udah diisukan gitu, digosipin keluar harga pelaksanaan rai isunya gitu ya. Dan hari ini selisih 2 hari tanggal 25 Juli Pani kasih jawaban. Pani di investor.id Pani kasih jawaban, kalau bukan kasih jawaban sih, tapi Pani apa sih namanya, klarifikasi lah, kalau ternyata rai isu yang kemarin itu cuma rumor-rumor aja, padahal dia ya kampanye enggak kok, gue nggak mau rai isu gitu. Kocak sih. Dan ini sentimen atau ya sentimen yang bikin si Pani hari ini gap down tadi opennya. Tadi pagi Pani dibuka di berapa? 15.300 ya. Padahal kemarin tutupan di 16.225, lumayan tuh turunnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nasib yang udah punya barang gimana? Di hold atau enaknya dijual? Oke. Bahkan beberapa hari yang lalu sempat ada strategi juga sih. Ya kebetulan juga strateginya itu atau ya dapat barangnya itu di ini tanggal 24. Oh enggak, ding, dapat barangnya di tanggal 22. Enggak, ding, itu strateginya tanggal 23. Jadi ya harinya sama dengan berita yang kasih berita rumor Pani mau rai isu ya tanggal 23, yaitu kemarin sempat ada strategi beli Pani di 14.700 ya, artinya sampai sekarang masih floating profit ya. Stop loss-nya di bawah 13.725, di 13.700-an lah. Terus enaknya gimana kalau udah punya barang? Masih aman di hold nggak? Saya akan lihat dari sisi teknikalnya aja kalau gitu ya. Karena kemarin muncul rumor terus hari ini dibantah, kita tinggal lihat respon marketnya aja. Dan tujuan belinya kemarin juga buat trading kan. Sekarang candle, kalau kita lihat perhatiin candle tanggal 23 itu masih anggap aja jadi dominan candlenya, dan hari ini dan kemarin candle tanggal 25 dan tanggal 24 itu closingnya berada di dalam di dalam body candle tanggal 23. Ini akan jauh lebih oke kalau berhasil breakout 16.700 ya. Iya sih, itu clear banget kalau berhasil breakout 16.700 paling enggak itu clear, besar peluangnya untuk ke 18.000-an atau bahkan 19.000-an mungkin, atau bahkan 20.000-an rumornya harga pelaksanaan rai isunya. Tapi
Kalau kita ngelihat atau jadiin patokan candle tanggal 23 jadi candle dominannya, candle yang kita pegang, candle yang kita pakai patokan, candle pentingnya, artinya kalau si Pani sampai tutup di bawah 14.975 ya exit. Nah, resikonya adalah kalau tutupnya di 14.950 gitu ya, masih ada cuan karena belinya di 14.700 waktu itu, atau 14.675 dah seingat saya strategi yang direkomendasi. Anggaplah 14.700. Masih ada cuan di situ. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya tutupnya di 14.700 atau lebih bawah, kan jadi nggak cuan. Nah, opini saya memang sih kalau kita lihat di intraday strukturnya, selama dia nggak ke bawah 14.475 ini ada peluang yang masih cukup besar untuk lanjut ke 18 ribuan atau bahkan lebih atas. Tapi nggak ada salahnya antisipasi. Antisipasinya adalah pasang trailing stop di bawah 15.200. Karena kalau kita lihat di intraday-nya ini ada inside bar ya di hourly, terus bawahnya di 15.200. Jadi kalau ke bawah 15.200 ya udah exit. Masih ada cuan meskipun sisa dikit, itu nggak apa-apa, yang penting masih bisa exit dengan selamat. Gitu sih ya, mudah-mudahan menjawab buat yang masih ada Pani dan enaknya diapain. Oke, lanjut sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Saham pertama adalah Apex. Oke. Si Apex ini ceritanya kalau kita lihat beberapa bulan ke belakang, ini ternyata ada setup nih. Ada CB1 ya, nyamperin level pullback dan lanjut sampai target full cycle malah di 153. Terus dia anteng nih. Nah, saya nggak tahu ini ada sentimen apa dan saya nggak ngikutin ini saham ya. Nggak ngikutin tuh maksudnya nggak ngikutin ya, nggak ngikutin sih nggak ngikutin ada sentimen apa, terus kemudian nggak ngikutin perkembangan dia mau ada corporate action apa gitu. Cuman kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, struktur di daily ini masih enggak ding, udah nggak downtrend ini mah di dailynya. Ya di daily udah nggak downtrend, terakhir high valid ada di sini. Terus di breakout, oke, sah udah nggak downtrend, tapi di weekly-nya masih. Di weekly-nya itu masih high valid-nya masih di atas. Ini inside bar. Ya, high valid-nya masih di sini 196.200. Dan kalau kita geser dikit atau perkecil dikit view-nya, zoom out dikit, ini adalah area support yang di breakdown dan jadi resisten. Mudah-mudahan bisa ke sana. Mudah-mudahan bisa ke 196 atau bahkan 200. Cuman kalau kita lihat kondisi terakhirnya sekarang, kita bisa dengan gampang lihat, anggap aja 2 bulan terakhir ya. Ini ada gap nih, meskipun ini di dalam inside bar, tapi nyatanya 113 ini area gap yang kebentuk antara candle tanggal 19 dan tanggal 20 Juni lalu masih direspon jadi support. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang, level yang dipantau ini di 113 aja. Kalau sampai turun apalagi tutup di bawah itu ya exit ya. Saya nggak tahu kalau misalnya punya barang modalnya di berapa. Tapi dari kondisi terakhir yang ada sekarang itu, opini saya kalau sampai tutup di bawah 113 itu exit. Dan kalau misalnya baru mau beli, emang minat banget pengen beli Apex, ya stop lossnya juga di bawah 113 itu. Begitu ya, kurang lebih gitu sih, mudah-mudahan menjawab. Kemudian berikutnya ada IMPC. IMPC ini pertanyaannya ketinggalan terus pengen POW di mana. Kalau pengen POW sabar dulu sih om, ini agak jauh sih areanya ya. Coba kita zoom out biar sama-sama kelihatan lah. Nah, ini dia baru aja nge-breakout. Ini ya, 42 kok 421 ya. Oke lah, highestnya di 423. Oke lah. Emang nggak genep harganya. Ini jadi resisten dan di breakout nih. Minggu ini breakout dia.
Bagus nggak? Ya bagus. Terus kalau masih minat pengen belinya di mana? Kita cari area-area yang menarik ya, yang bisa dijadiin area-area beli. Yang jelas kalau sekarang kita mau BOW itu saya cukup yakin enggak di dalam waktu dekat ke depan ini, mungkin enggak di minggu depan, mungkin minggu depannya, atau mungkin minggu depan sih udah minggu depan akhir bulan ini ya, bulan Juli berakhir di minggu depan ya, bisa jadi bisa jadi ganti bulan, atau ganti bulan berikutnya dapat BOW yang diinginkan. Karena kondisi sekarang pertama dia belum ada satu sinyal bearish reversal yang cukup kuat. Pertama itu, kemudian kalau kita lihat setupnya juga pullback terakhir di bawah banget jauh banget. Saya berharap ini ada turun-turun dikit terus naik. Nah, coba kita lihat intradaynya ngegas terus lagi dia. Nah, di intraday ini strukturnya lebih sedikit kompleks. Maksudnya zigzagnya lebih banyak. Jadi kalau kita lihat di intraday, selama si IMPC nggak turun ke bawah 426, masih ada peluang untuk lanjut ya ke 468. Target full cycle-nya di 468. Begitu. Cuman ketika dia udah ke bawah 426, ada peluang koreksi lebih dalam, di mana area-area perkiraan supportnya di sekitar sini 400-an itu. Kalau membal silakan dibeli untuk trading nge-swing pendek-pendek. Di bawahnya lagi ada di sekitar area sini 390, 378 gitu. Cuman belinya kalau sudah ada tanda rebound aja, nggak perlu terlalu FOMO langsung disikat ya. Sabar aja, masih banyak saham yang lain kok. Tenang aja. Nah, gitu ya, semoga menjawab. Dan berikutnya apa nih? Harum nggak breakout. Iya sih, saya juga kesel ini si Harum. Kok malah ada indikasi dia ke bawah ya. Cuman level kuncinya di 750 tuh. Hati-hati kalau sampai breakdown 750. Ada peluang ngetes 700, nyamperin 700 bulat atau bahkan lebih bawah. Kalau dari setup yang udah kebentuk, pertama dari setupnya dulu. Setup yang udah kebentuk, selama nggak ke bawah 585 tutupannya ya masih bisa dipakai ini setup. Dan setup ini kebentuk, kemudian disusul dengan change of character, strukturnya udah nggak downtrend lagi. Sebenarnya ini oke, cuman ada area beli yang lebih menarik dibandingkan dengan area 800-an sekarang, yaitu area 720 dan 650. Jadi kalau ternyata Harum ya, buat yang punya barang ini Harum ternyata sampai ke bawah 750, 750, mending tunggu di 700 kecil aja. 720 kemungkinan sih bisa ke bawah 720 ya. 700 kecil terus dibeli di situ, boleh dipecah-pecah aja. Dan 650 baru stop lossnya di bawah 585, itu bisa agak santai itu nge-swingnya. Tapi selama dia nggak ke bawah 750, ini tetap masih ada peluang ke 900-an lagi, atau bahkan ke target TP1 langsung di 1020-an ya. Jadi buat yang niat banget, siapa tahu ada yang minat banget pengen beli Harum sekarang, ya stop lossnya di bawah 750 dulu paling gitu. Dan sekarang kita lanjut ke saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk minggu depan, tanggal 28 Juli ya, hari Senin 28 Juli 2025. Ada 3 saham dulu, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada BSDE. Sebenarnya ini BSDE ada yang nanyain juga sih, dan sekalian aja karena ini juga cukup menarik. Ngomong-ngomong, hari ini properti juga pada jalan, asli tadi udah jalan ya. Nah, ini si BSDE hari ini menguat 3,7%, tutup di 835. Terus ada peluang ngetes area 900-an lagi, 930-an area target TP1 lah. Jadi buat yang minat belum punya barang ya, buat yang udah punya barang ya udah di hold aja. Buat yang belum punya barang silakan boleh beli, ngantri di 830 boleh. Hari ini kan tutup di 835 tuh. Ngantri 830 boleh. Stop lossnya di bawah
gitu ya. Dan saham kedua Jasa Marga ini saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi dan harusnya udah punya barang. Tapi buat yang belum punya barang karena masih stay di sini dan ada potensi bikin double bottom, jadi buat yang belum punya barang boleh dibeli. Stop lossnya kalau tutup di bawah 3550 dan target TP1 di sekitar 3840 3890 gitu ya. Buat yang udah punya barang mah nggak usah nambah dulu aja, di hold aja nggak apa-apa. Terus berikutnya ada ULTJ. Si ULTJ ini juga harusnya udah punya barang. Buat yang mungkin udah jualan karena waktu itu sempat beli di 1300-an terus naik ke 1350-an, mungkin udah jualan ya. Terus pengen buyback, nah ini boleh nih buyback di 1305, 1310 tuh boleh. Atau buat yang belum beli sama sekali dan pengen beli sekarang ya boleh di 1310 boleh, 1305 boleh, stop loss di bawah 1270 ya. Target TP1 ada di 1390. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order di aplikasinya masing-masing. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Dadah.